Kisah fakir miskin yang membangun masjid di Istanbul, Turki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang fakir miskin yang rela tak makan demi bangun masjid. Ada sebuah kisah menarik dan sangat menginspirasi tentang salah satu masjid terunik di kota Istanbul, Turki. Masjid itu dibangun oleh seorang fakir miskin yang serba kekurangan. Namun karena kegigihannya, membuatnya bisa membangun masjid impiannya yang diberi nama Masjid Ka'ani Aqaltu, yang mana jika diartikan dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah seolah-olah aku sudah makan. Sebuah pertanyaan bagi kita semua adalah kenapa masjid ini diberi nama seperti itu, dan bagaimana orang fakir itu bisa membangun sebuah masjid. Awal mulanya dimulai ketika seorang laki-laki di kota Istanbul, Turki bernama Khairuddin Afandi. Dia adalah orang fakir yang secara ekonomi sangat kekurangan, tapi memiliki tekad dan niat besar untuk membangun sebuah masjid. Kondisinya yang serba kekurangan itu tidak menjadi alasan untuk mewujudkan keinginannya membangun sebuah masjid. Akhirnya dia mulai berpikir tentang bagaimana caranya untuk bisa mengumpulkan uang. Laki-laki itu mulai membuat suatu celengan, tempat untuk menyimpan uang, dan mengisinya dengan uang yang seharusnya digunakannya untuk membeli makanan sehari-hari. Sehingga untuk bisa mengisi celengan itu, lelaki itu menyisihkan uang makannya dan menahan keinginannya untuk membeli buah-buahan, roti, dan makanan enak lainnya saat berada di pasar, yang mana ia selalu menahan diri dengan caranya sendiri, yakni saat berhadapan dengan makanan enak dan hendak membelinya, tiba-tiba kemudian dia mengurungkan niatnya itu dengan berkata pada dirinya sendiri, Ka'ani Aqaltu, seolah-olah aku sudah makan. Dalam hal ini dia menganggap bahwa dirinya sudah makan. Kemudian uang untuk beli makan itu dimasukkannya ke dalam celengan. Setiap dia melihat roti atau makanan enak lainnya yang sebenarnya dalam hatinya ingin membeli dan memakannya, tapi kemudian dia mengatakan Ka'ani Aqaltu dan mengurungkan niatnya untuk membeli makanan itu. Uang yang seharusnya untuk membeli makanan itu dimasukkannya ke dalam celengan, sehingga setiap dia menginginkan suatu makanan, maka dia akan menahan niatnya dan mengatakan Ka'ani Aqaltu untuk dapat memasukkan uangnya ke dalam celengan. Hal itu dilakukan selama bertahun-tahun demi mewujudkan keinginannya membangun sebuah masjid di kota Istanbul, Turki. Sampai pada akhirnya uangnya itu dirasa sudah cukup, dan terbangunlah masjid di kota Istanbul, Turki yang diberinya nama Masjid Ka'ani Aqaltu, seolah-olah aku sudah makan. Berkat kegigihan dan kesabarannya menahan lapar, hingga pada akhirnya keinginannya untuk membangun sebuah masjid dapat tercapai, dan terbangun pula istana megah di akhirat kelak, insya Allah. Saat ini Masjid Ka'ani Aqaltu menjadi masjid yang megah. Padahal dahulu masjid itu kecil dan dibangun oleh satu orang yang bernama Khairuddin Afandi. Dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, bahwa ketika hendak membangun suatu istana di surga, tentunya akan ada upaya yang salah satunya adalah membangun suatu rumah Allah di bumi. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya itu adalah suatu keistimewaan yang luar biasa. Maksud dari hadis tersebut sebenarnya tidak untuk menyusahkan kita. Jika ingin mendapatkan rumah di surga, maka sebenarnya tidak harus setiap orang harus mendirikan masjid. Pada hadis itu terdapat kalimat walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, yang merupakan sebuah kiasan. Maknanya bahwa walaupun kita hanya memberikan sedikit sumbangan untuk membangun masjid,
maka itu sudah cukup untuk dapat dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Oleh karena itu, dimanapun umat Islam berada, jika ada suatu pembangunan masjid, maka berilah sumbangan, walaupun itu hanya 1 sak semen, karena sodakoh itu sudah cukup bagi kita semua untuk bisa mendapatkan istana dari Allah di surga. Karena sodakoh kecil apapun akan dihisap oleh Allah di hari kiamat. Bahkan di zaman Rasulullah, sebuah peristiwa dari salah satu sahabat Rasulullah yang merupakan orang miskin, kemudian datang seorang pengemis kepadanya meminta untuk diberi sesuatu. Ketika itu dalam benaknya mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki sedikit makanan untuk dibagikan kepada pengemis itu. Menurutnya, Allah tidak akan menerima amalan yang sedikit itu, dan Allah hanya menerima amalan yang besar. Seketika itu turunlah firman Allah berikut ini. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7. Siapapun orang yang melakukan amal kebaikan, walau sekecil biji zarah, maka Allah akan tetap melihatnya. Amalan kebaikan dari seseorang itu tidak akan sia-sia, walau sekecil apapun, dan tidak ada dari kita semua yang mengetahui amalan mana yang dapat memudahkan urusan kita di akhirat. Maka berdirinya masjid Ka'ani Aqaltu adalah pelajaran besar bagi kita semua. Seandainya kita kiaskan dengan suatu perkara lainnya yang bukan membicarakan tentang perkara masjid, semisalnya ada tetangga kita yang miskin, dengan hidupnya yang serba kesusahan kita dapati membantunya. Jika kondisi kita juga sedang kesusahan tapi tidak lebih buruk dari tetangga kita itu karena kita masih bisa makan 3 kali dalam sehari, maka kita bisa membantunya dengan mengurangi jatah makan kita untuk kita berikan kepada tetangga tersebut. Sehingga dengan demikian akan sangat bijak, karena memang meski perkara kecil akan menjadi besar karena sebuah niat. Mudah-mudahan kisah ini dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk senantiasa memperhatikan masjid-masjid Allah dan membantu banyak saudara kita yang lebih membutuhkan di luar sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.